Jadi singkirin aja. Mau sampai kapan, Mas Andi? Saya tidak akan terus melayani kamu. Karena akan banyak korban di sini. Roy, cukup aku. Aku cuma ingin kamu Roy. It's so horrible. Saya butuh air. Air minum. Roy, itu padahalnya kenapa balik lagi? Dia kamu datengin kembali. Ya dia gitu loh. Padahal ini sosok kasihan yang saya nggak tega liatnya. Saya akan menyelamatkan dia dan saya akan membawa dia ke alam bebas. Binatang ini akan saya bebaskan di alam bebas. Oke. Saya nggak peduli ini punya Andi dan akan merusak ritual dia. Tapi makhluk-makhluk dalam sini udah terbebas? Udah lepas dari dia atau masih ada di sini. Saya sakit kepala beneran. perlu minum Saya- lagi air putih? Ya saya ada. Oh. Saya melihat penonton saya ada salah satu yang terancam. Siapa? Yang mana? Terancam dari apa, Roy? Kekuatannya itu kayak masih sisa loh di mereka-mereka. Saya minta ada bubuk kopi nggak? Bubuk kopi. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Si bergerak loh ekornya. Ini kalian ambil deh sedikit-dikit deh. Terus ditaburin ke semua. Ambil deh dikit-dikit buat netralisir bubuk kopi itu buat sisanya ini. Ambil deh buat netralisir. Diusap di tangan gitu biar hilang hawa roh gentayangannya si Pak Andi. Kenapa, Roy? Kamu merasakan apa sampai penonton kita harus menggunakan bubuk kopi? Saya bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Jadi saya nggak mau Bayu, kemudian penonton saya ada apa-apa, bintang tamu saya ada, bintang tamu kita ada apa-apa ya kan. Jadi saya bantu selamatin mereka. At least mereka sambil gosok-gosok gitu mereka jauh lebih tenang dan nggak digangguin. Energi saya habis, Bay. Saya butuh istirahat 2 detik, 3 detik seperti itu. Oke, Bay. sebentar. Ini penonton semuanya nggak merasakan apa-apa kan ya? Oke. Fatma juga baik-baik aja, Roy. Dia bintang tamu baik-baik Baik-baik aja. aja. Tujuannya Pak Andi tuh apa ya? Dengan Dia- ngelawan Mas Roy. Cuman mau unjuk kekuatan biar semua orang tahu bahwa dia punya ilmu, terus mau ngambil
kekuatan karena selama ini yang Roy lakukan adalah membuat orang-orang yang mau show off, mau pamer kekuatan itu akhirnya melepas apa yang mereka punya gitu. Makanya memang Pak Andi ini nggak suka dengan adanya Roy. Makanya dia kesini mau nantang dan berkali-kali dia bilang saya ingin kamu mati, saya ingin kamu mati. Karena memang dia tahu bahwa ilmunya itu bisa hilang dengan datang ke sini gitu. Bisa lepas. Itu dia. Yang kamu tapi dikejar terus loh, Roy. Iya, karena kan dia sempat bilang ya, dia tiduri wanita berkali-kali untuk ilmu kebal atau ilmu hitamnya. Iya. Jadi dia ngeliat perempuan sedikit langsung pengen Jadiin korban. dijadiin korban. Seperti itu. Ini Fatma tapi setelah dari sini nggak apa-apa, Roy. Takutnya saya Nggak di depan apa-apa. ketemu Iya, atau benar. mungkin malah Dia, ngirim-ngirimnya. saya berharap sih Fatma juga nggak apa-apa. Saya sih yang ada apa-apa. Kamu Iya, pusing kepalanya. Tapi saya berdoa deh untuk Mas Andi berikutnya dia tidak nyoba-nyoba ke orang lain mungkin. Mungkin hari ini Roy Kiyoshi, aku masih nggak tega dengan orang. Ketika orang menyerang, saya tidak mau melakukan penyerangan balik. tapi setelah dibawa keluar nanti dia bikin kekacauan lagi nggak di luar sana, Roy? Saya rasa enggak sih. Saya rasa dia udah diusir dari studio sih. Jadi nggak bisa buat kekacauan sampai kayak gitu loh. Penonton diganggu, saya diserang. Tujuannya harusnya saya aja. Harusnya. Dia malah semuanya Mungkin diserang. karena Mas Roy-nya nggak bisa, jadi dianya semuanya, ke yang jadi lain. klien gitu. Iya. Tadi dia itu gini, jadi intinya adalah Mas Andi ingin coba-coba ilmunya. Ketika ilmunya tidak berhasil, saya doa-doa dalam hati, dia melakukan banyak lemparan barang. Dia nggak bisa menggunakan ilmunya lagi, alhasil lihat kursi dibanting, lihat teman-temannya dia, binatang-binatangnya, koleksi dia dikeluarin, dilempar-lempar untuk nakutin. Sebenarnya kalau dipikir-pikir dari tadi dia nggak ada membaca ilmu atau segala macam. Saya lebih lihat dia punya ilmu, tapi dia nggak nyadar kalau dia itu lebih banyak ngelakuin kekerasan. Ya nggak sih? Iya benar. Kalau saya berusaha untuk Ya. mempengaruhi pikiran dia untuk balik normal gitu. Saya lewat kekuatan pikiran saya untuk itu. Tapi Mas Andi malah melakukan lemparan-lemparan kursi, lilin dan segala macam karena dia nggak mampu ngolah ilmunya. Tapi mudah-mudahan setelah dari sini kamu juga energinya nggak terkuras habis. Semoga ya. Mudah-mudahan. Ya, nanti saya akan take rest. Saya akan istirahat sebentar. Segala yang didapatkan dengan cara tak bermoral akan berujung siksa teramat fatal. Dan berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki kekuatan gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tino. Selamat malam, Mas Tino. Ya, selamat malam juga. Mas Tino, boleh kami tahu aktivitas Mas Tino sehari-hari? Aktivitasnya, saya wira swasta biasa. Wira swasta. Iya. Apa yang mau Mas Tino ceritakan pada kami malam ini? Masalah guna-guna yang dikasih ke badan saya. Mas Tino dikirimi guna-guna gitu? Seperti apa kejadian dan guna-gunanya? Yang mengirimkannya itu orang tua saya sendiri. Papa saya sendiri. Bapak mengirim guna-guna? Iya, papa saya sendiri. Papa Mas Tino sendiri gimana Iya. ceritanya ya?
Karena dia itu bukan menganggap saya anaknya. Dia curiga saya ini anak hasil selingkuhan mama saya. Oke. Dari mana Mas Tino tahu kalau itu guna-guna dari Bapak Mas Tino sendiri? Dia sendiri yang mengaku sama adik perempuan, rahasianya dibongkarnya. Dia bilang di belakang kami, di belakang saya dengan mama. Adik saya perempuan nggak setuju, bilang ke saya, juga bilang ke mama. Babang Tino itu dikasih guna-guna oleh Papa, dimasukkan setiap malam Jumat. Ilmunya, dia mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Dikirimkannya setiap malam Jumat apa jin yang ada padanya biar hidup saya sengsara. Nanti bilangnya, kalaupun jodoh saya nggak langgeng, kalaupun usaha saya nggak akan lancar bilangnya, dan orang nggak akan simpati melihat saya, biar sengsara hidupnya. Waktu saya berumur 5 hari baru lahir, saya mau dibunuh, mau dilemparkan ke sungai. Selama seumur hidup bagaimana perlakuan ayahnya Mas Tino? Tidak pernah menyayangi aku. Aku baru lahir sampai aku remaja, dari kecil seperti anak-anak kecil, aku tidak pernah disentuh, jangankan digendong. Mama saya bilang, setiap saya melihat anak-anak di tempat permainan di mall itu, saya menghayal anaknya disayangi, dijaga oleh papanya. Aku tidak pernah mengalami itu. Kalau aku mengalami itu, alangkah bahagianya. Malah, ya gitu, aku kecil itu, dari SD sampai SMA kelas 2 pun aku selalu dipukulnya. Dalam 1 minggu aku 4 kali sering kena pukul daripada nggak kena pukul. Nggak ada kesalahan, dicari kesalahan. Aku 8 bersaudara, Bang. Adikku yang lain, yang 7 tidak pernah diperlakukan seperti aku. Oh, Mas Tino anak pertama? Aku anak pertama. Oke. Aku pun dikirim ilmunya, karena bukan anaknya, biar sengsara hidupku nanti. Tapi aku nggak percaya dengan mama, masalahnya gaib nggak percaya ya. Tapi ingin membuktikannya, aku juga pergi ke dukun santet, Bang. Aku sakit hati. Apa yang Mas Tino lakukan di dukun santet itu? Aku juga menyantet bapakku sendiri dengan mamaku. Mamaku juga setuju. Oh, Mama tahu? Iya, dia setuju dengan aku, biar santet bapakmu itu mati-matilah bilangnya. Lalu apa yang terjadi di dukun santet itu? Dukun santet juga nggak bisa. Sudah habis berapa puluh juta, ratusan juta. Angkat tangan semuanya. Nggak sanggup, nggak bisa. Karena nggak bisa, aku sangat sakit hati dengan papaku karena aku nggak pernah disayangi, Bang. Aku sangat dibencinya. Aku masih kecil aja, aku selalu ditinju, mulutku, hidungku berdarah. Dipukul? Iya, pakai tangan. Aku kena sakit, takut dipukul, aku tutup tanganku. Ini dipukul, darah mengocor di hidungku. Tapi aku walaupun dijahatinya, karena aku itu tahu itu hanya papaku. Aku sejak lahir itu tahu dia. Aku takut neraka. Aku sangat membenci. Tapi kadang-kadang aku juga kasihan kepadanya. Karena aku sudah disekolahkannya juga, dikasih makannya. Itu jasanya ku ingat. Tapi ada panas juga hatiku. Aku nekat dibunuh oleh papa itu gitu. Pergi aku ke dukun santet, menyantet, nggak mampan dia. Karena nggak juga mampan. Aku pamit ke mamaku. Aku mau belajar ke orang pinter, mah bisa menyantet orang juga. Terus Mas Tony belajar? Iya, aku belajar nyantet juga. Lalu berhasil atau Mas Tony bisa melakukan santet jadi? Iya, aku bisa menyantet papa aku sendiri, aku santet dia. Lalu kemudian bagaimana kondisinya? Kena santet Aku akhirnya? seperti anak durhaka jadinya. Terus sekarang bapaknya dia gimana? Kondisi bapaknya gimana Kondisinya? sekarang? Berhasil disantet? Iya, dia sakit, nggak bisa berjalan. Jadi kena santet nih ayah sekarang? Papanya Mas Tony kena santet? Yang ngirim adalah Mas Tony sendiri? Iya, Kondisinya seperti apa sekarang? nggak bisa berjalan lagi. Lumpuh? Oke. Terus sekarang Mas Toninya menyesal gitu? Iya, aku menyesal. Semua jimatku sudah kebuang. Ya Allah. Sudah kebuang yang dikasih orang pintar. Sadar, aku ingin sadarkan punya agama. Aku berdosa begini terus. Baik. Suatu saat aku gak akan hidup selamanya. Aku buang tuh jimatku, Lem. Iya, benar. Sudah aku buang. Tapi
Karena aku nggak percaya apa betul tuh papaku yang ngisi ilmu yang diomong ke adik perempuan, apa benar ada dalam badan saya. Saya ingin nguji, bukan menyantet lagi. Pergi juga ke orang pintar. Jawabannya? Dilihat, bukan dilihat lagi orang pintar. Badan saya memang penuh, orang pintar bilang. Seperti air dalam timba ada berlimpah-limpah gitu. Bilangnya, jadi kalau bisa suatu saat ada yang bisa buang, tolonglah mau dibuangkan begitu. Biar hidup Anda jadi senang, tenang gitu. Bukan satu orang pintarnya yang ngomong begitu. Satu di Pulau Jawa, terbang aku ke Pulau Sumatera, ke Gitu Pekanbaru juga Riau. jawabannya. Ya, ke Pekanbaru Riau. Sudah lain pulau ya. Orang pintarnya di situ ngomong begitu juga. Seperti omongan yang di Pulau Jawa. Dulu aku kan nggak percaya. Aku kira itu orang pintar abal-abal ya. Di situ omongnya serupa. Karena aku percaya ada acara begini, aku baru datang ke sini. Karena aku sudah nggak bisa membuang, aku mohon dibuang yang ada yang di badan aku ini. Oke, baik. Biar Mas Tony. Mudah-mudahan Mas Tony bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan benar-benar bisa terlepas kalaupun memang ada santet dari orang lain atau dari ayahnya, dan mudah-mudahan Mas Tony sendiri kehidupannya bisa bahagia ke depannya. Kami akan ajak Mas Tony untuk langsung ketemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.